Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Dwi Mardiansyah. Nomor induk mahasiswa saya 18020010010. Saya mahasiswa semester 6 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis atau kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayitno, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Saya berasal dari Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai oligopoli dan arsitektur perusahaan. Oligopoli sebagai suatu bentuk organisasi pasar di mana penjual atas sebuah produk yang homogen atau terdiferensiasi jumlahnya sedikit. Jika hanya terdapat dua penjual, maka yang terjadi adalah duopoli. Jika produknya homogen, kita mendapati oligopoli murni. Jika produknya terdiferensiasi, kita memiliki diferensiasi oligopoli. Meskipun ada kemungkinan untuk masuk ke dalam industri yang di oligopolistik, tidaklah mudah melakukan. Terbukti dari sedikitnya jumlah perusahaan dalam industri tersebut. Oligopoli adalah bentuk organisasi pasar yang paling banyak terjadi dalam sektor manufaktur di suatu negara industri termasuk Amerika Serikat. Industri yang bersifat oligopolistik di Amerika Serikat misalnya mobil, aluminium dasar, baja, peralatan listrik, kaca, sereal sarapan, rokok, serta sabun dan deterjen. Beberapa dari produk tersebut seperti baja dan aluminium adalah bersifat homogen. Sedangkan lainnya seperti mobil, rokok, sereal, serta sabun dan deterjen merupakan produk terdiferensiasi. Oligopoli juga terjadi ketika biaya serta transportasi membatasi daerah pemasaran. Sebagai contoh, meskipun terdapat banyak produsen semen di Amerika Serikat, persaingan yang terjadi terbatas antara beberapa produsen lokal di suatu daerah tertentu karena dalam pasar oligopolistik penjual produk yang homogen atau terdiferensiasi jumlahnya sedikit. Tindakan setiap perusahaan akan memengaruhi perusahaan lain dalam industri tersebut dan sebaliknya. Misalnya ketika General Motors memberikan potongan harga atas penjualan mobilnya, Ford segera mengikutinya dengan memberikan potongan harga juga. Selain itu, karena persaingan harga bisa berakibat pada perang harga yang saling mematikan, oligopolis biasanya lebih memilih untuk bersaing dalam hal diferensiasi produk, iklan, dan pemberian layanan. Hal ini dikenal sebagai persaingan non-harga. Meskipun demikian, jika GM melaksanakan kampanye iklan besar-besaran, Ford tentu akan segera melaksanakan kampanye iklan serupa. Ketika Pepsi melaksanakan kampanye iklan yang besar pada awal dekade 1980-an, Coca-Cola bereaksi dengan menyelenggarakan kampanye iklan yang sama besarnya. Implikasi efisiensi oligopoli. Seperti halnya monopoli, harga biasanya terjadi di atas LAC, sehingga laba dalam pasar oligopolistik bisa tetap ada dalam jangka panjang karena ada hambatan masuk ke pasar. Oligopolistik biasanya tidak beroperasi pada titik terendah kurva LAC mereka. Biasanya terjadi alokasi sumber daya yang tidak efisiensi pada perusahaan industri oligopoli. Selanjutnya, ketika memproduksi barang terdiferensiasi, mungkin akan terlalu banyak uang untuk pembuatan iklan dan perubahan model. Model maksimasi penjualan diperkenalkan oleh William Baumol. Rumusan dari model maksimasi penjualan adalah manajer berusaha untuk memaksimalkan penjualan setelah memastikan bahwa tingkat pengembalian yang memadai telah diperoleh, bukan untuk memaksimalkan keuntungan.
penjualan atau total pendapatan akan maksimal ketika perusahaan menghasilkan kuantitas yang menetapkan penerimaan marginal sama dengan nol. Perkembangan oligopolis global. Terjadi kecenderungan bagi lahirnya oligopolis global yang semakin cepat karena banyak perusahaan besar dunia semakin bertambah besar akibat pertumbuhan internal dan merger. Sektor yang sedang berkembang, perbankan internasional, industri hiburan dan komunikasi, produk-produk sehari-hari, makanan, obat-obatan, elektronika, dan pesawat terbang komersial. Sebuah perusahaan bisa saja merupakan monopolis di pasar nasional. Akan tetapi, pada saat yang sama akan menghadapi persaingan dari oligopolis global yang lebih besar dan efisien. Arsitektur perusahaan yang ideal. Arsitektur perusahaan, jalan atau cara perusahaan di organisasi, bergerak atau beroperasi, dan merespon perubahan di pasar. Beberapa arsitektur perusahaan ideal. Yang pertama, perusahaan ideal berkonsentrasi pada kompetensi inti dan mensubkontrakkan seluruh aktivitas lainnya. Yang kedua, perusahaan ideal adalah organisasi pembelajaran. Yang ketiga, perusahaan yang ideal akan mengoperasikan pabrik atau perusahaan dengan benar-benar efisien. Yang keempat, perusahaan ideal mengkombinasikan fisik dan maya dengan tanpa halangan. Perusahaan yang ideal adalah perusahaan yang bisa dengan segera bereaksi atau real-time enterprise. Perusahaan maya, virtual corporation, jaringan kerja temporer, perusahaan independen, pemasok, pelanggan, dan bahkan pesaing yang bergabung bersama dengan kontribusi kemampuan intinya masing-masing untuk secara cepat mengambil keuntungan di pasar. Syarat perusahaan maya harus dibentuk oleh rekanan yang dapat diandalkan dan terbaik di bidangnya. Jaringan kerja harus melayani keinginan untuk semua rekanan dalam kondisi yang menguntungkan. Setiap perusahaan harus memberikan orang yang terbaik dan terpandai untuk jaringan kerja. Tujuan jaringan kerja harus jelas. Jaringan kerja tersebut harus membangun infrastruktur komunikasi yang terintegrasi antara perusahaan. Relationship enterprise adalah jaringan perusahaan yang independen yang membentuk aliansi strategis untuk membangun kapabilitas dan bisa hadir secara geografis yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin global di bidangnya. Lebih bersifat jangka panjang, berkaitan, lebih stabil, dan lebih luas daripada perusahaan maya. Contoh, industri pesawat udara, penerbangan, telekomunikasi, dan mobil. Sekian dari penjelasan saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.